Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pramestia Hidayat, NIM 185201115. Di sini kita akan membahas mengenai kertas kerja praktikum audit modul 2 mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Jadi yang pertama di sini ialah prosedur audit. Bisa dibuka di buku modul 2 yang warna orange halaman 18. Di situ terdapat beberapa prosedur audit dari mulai piutang usaha, PPN keluaran, dan penjualan. Nah, petunjuk pengerjaan dari prosedur audit ini terdapat pada buku modul 1 praktikum audit di halaman 46. Jadi bisa kita lihat yang pertama yaitu mengenai piutang usaha. Minta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Karena ini sudah dilaksanakan, maka diberikan tanda centang dan diberikan paraf siapa yang memeriksa. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini juga sudah dikerjakan sehingga diberi tanda centang dan juga paraf. Yang ketiga yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini karena belum dikerjakan maka diberi tanda strip. Lalu yang keempat ialah lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan misalnya dengan menggunakan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, untuk prosedurnya ini bisa dilihat di halaman 11 modul 1. Nah, di mana di situ terdapat beberapa kode-kode, yaitu di sini karena dia termasuk daftar konfirmasi piutang maka diberikan kode EE sehingga indeksnya ialah EE. Lalu yang kelima yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini juga mengenai konfirmasi piutang sehingga diberikan indeks EE. Lalu yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Di sini juga mengenai konfirmasi piutang sehingga diberikan indeks EE. Yang ketujuh yaitu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini juga mengenai tes konfirmasi piutang sehingga juga diberikan indeks EE. Nomor 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini karena kita belum melakukannya maka diberikan indeks strip. Untuk yang ke-9 yaitu uji bisa batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini karena dia mengenai penjualan atau sales bisa dilihat di halaman 11 maka dia diberikan indeks PL1. Lalu yang ke-10 yaitu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha misalnya kredit bank dan ajang piutang serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini karena kita belum melakukannya maka diberikan indeks strip.
Nomor 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Di sini karena kita belum melakukannya, maka diberikan tanda strip. Yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan dari pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Di sini karena dia ialah mengenai piutang usaha, ringkasannya atau kesimpulannya, maka diberikan indeks E. Bisa dilihat di halaman 10. Lalu mengenai PPN keluaran atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Di sini karena belum dilakukannya, maka diberikan indeks strip. Lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau buku besar. Di sini karena belum dilakukan, maka diberikan tanda strip. Periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Di sini juga belum dilakukan, maka diberikan tanda strip. Yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Di sini juga belum dilakukan, maka diberikan tanda strip. Yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Di sini belum dilakukan, maka diberikan tanda strip. Untuk kepentingan laporan posisi keuangan, lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Di sini juga belum dilakukan, maka diberikan indeks strip. Selanjutnya mengenai penjualan. Di sini yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari penjualan. Karena di sini mengenai penjualan, maka seperti tadi bisa dilihat di halaman 11 yaitu diberikan indeks PL1. Lalu yang kedua yaitu minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Di sini sudah dilakukan, maka diberi tanda centang. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sini karena belum dilakukan, maka diberikan indeks strip. Yang keempat yaitu minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Di sini sudah dilakukan, maka diberikan tanda centang. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Di sini karena belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Lalu yang keenam yaitu waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Di sini karena belum dilakukan, maka diberikan indeks strip. Lalu yang ketujuh yaitu periksa secara sampling harga satuan yang tercantum pada faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Di sini juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya nomor 8 yaitu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Di sini juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya nomor 9,
Selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Di sini karena sudah dilakukan maka diberikan indeks centang. Yang ke-10 yaitu waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank yang sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Di sini karena belum dilakukan maka diberikan indeks strip. Lalu nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Nah, di sini juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Yang ke-12 yaitu pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Di sini karena dia mengenai penjualan, maka diberikan indeks PL1. Bisa dilihat seperti tadi di halaman 11. Lalu yang nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Di sini dia mengenai beban pokok penjualan sehingga dia diberikan indeks PL2. Lalu untuk kertas kerja yang selanjutnya ialah mengenai piutang usaha. Di sini sebelum kita mengerjakan ini schedule piutang ini, alangkah baiknya kita menyelesaikan per pelanggan dulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan indeks yang atas ini. Oke, yang pertama kita bisa lihat di buku modul 1 halaman 52 sampai dengan 57. Di situ kita bisa melihat saldo awal piutang per perusahaan dan juga bisa melihat apakah di situ terdapat adjustment atau tidak. Oke, yang pertama yaitu di halaman 56. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau vouching atas penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember tahun 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali, sehingga di sini terdapat adjustment. Nah, dengan adjustment tersebut kita bisa menginputnya di sheet daftar adjustment, yaitu dengan jurnal penjualan di sisi debit, lalu PPN keluaran di sisi debit, dan juga di sisi kredit ada piutang usaha PT Krakatau. Nah, di sini piutang usahanya sebesar 11 juta, sehingga 10%-nya yaitu 1 juta untuk PPN keluaran dan juga penjualannya sebesar selisihnya dari piutang dikurangi dengan PPN. Lalu karena di sini dengan metode perpetual dalam penjurnalannya, maka di sini ada juga jurnal persediaan pada beban pokok penjualan. Untuk nominalnya karena di sini tidak disebutkan berapa beban pokok penjualannya, sehingga untuk jurnal tersebut nominalnya dikosongi dulu. Lalu yang kedua yaitu mengenai pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Yang barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126 terjadi salah catat yang seharusnya sebesar 220 juta. Di sini juga terdapat adjustment, di mana ada kesalahan pencatatan PT Usaha Lancar, sehingga jurnalnya ialah di sisi debit ialah piutang usaha, lalu di sisi kredit adalah penjualan dan PPN keluaran. Nah, besaran ini adalah diperoleh dari selisih yang seharusnya dicatat dengan
yang telah dicatat, yaitu sebesar 220 juta dikurangi dengan 20 juta sehingga diperoleh hasil 198 juta. Untuk penjualannya sebesar 180 juta dan PPN keluaran sebesar 10% dari penjualan, yaitu sekitar 18 juta. Di sini juga dicatat menggunakan metode perpetual, sehingga ada juga jurnal selanjutnya yaitu persediaan pada beban pokok penjualan, dan untuk nominalnya ini tidak diketahui sehingga dikosongi dulu. Lalu yang selanjutnya yaitu PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 tidak dibalas, sehingga ini tidak ada adjustment. Lalu untuk adjustment yang nomor 4 itu ialah di halaman 56 nomor 9. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan pada tanggal 28 Desember sebesar 22 juta yang batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Di sini jurnal adjustment-nya yaitu di sisi debit penjualan, lalu PPN keluaran, dan di sisi kredit ialah piutang usaha PT Sejahtera. Dan untuk penjualan sebesar 20 juta dan PPN keluaran sebesar 2 juta, 10% dari penjualan, dan piutang usaha sebesar 22 juta. Dan untuk jurnal perpetual, maka ada tambahan jurnal yaitu persediaan pada beban pokok penjualan di sini sebesar 15.910. Lalu selanjutnya yaitu PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000, sehingga koreksinya di sini adalah di sisi debit kas dan secara kas, lalu di sisi kredit piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Selanjutnya yaitu PT Tempo, bisa dilihat di halaman 57 di poin nomor 14. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai pada tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi di sini adjustment yang perlu dilakukan adalah di sisi debit piutang tak tertagih dan di sisi kreditnya piutang usaha sebesar 15 juta. 15 juta ini diperoleh dari daftar piutang usaha di halaman 55 PT Tempo ini saldo akhirnya sebesar 15 juta, sehingga saldo ini diperoleh dari saldo akhir tersebut. Selanjutnya yaitu untuk Fourbox. Di sini bisa dilihat pada halaman 57 poin 15. Di sini Fourbox Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Nah, di sini terdapat adjustment karena sebesar 20.000 US dollar ini tidak setara dengan 90 juta, sehingga di sini diperoleh 210 juta itu dari 20.000 US dollar ini dikalikan dengan harga
US dollar terhadap rupiah pada saat tanggal tersebut. Selanjutnya yaitu Royal in USA. Di situ bisa dilihat di halaman 57.16, di mana Royal in ini menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Di sini juga terdapat adjustment karena di mana 40.000 US dollar ini tidak setara dengan 182 juta, sehingga hasil 418 juta ini diperoleh dari 40.000 US dollar dikalikan dengan harga US dollar terhadap rupiah pada periode tersebut. Untuk daftar reklas ini yaitu pada PT Zebra Pratama, bisa dilihat di halaman 57.11, di mana PT Zebra Pratama ini menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya dilakukan pelunasan oleh PT Lestari. Sehingga di sini jurnalnya ialah di sisi debit piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari karena dia dibayarkan oleh PT Lestari yang seharusnya sebesar 15 juta. Setelah kita mengidentifikasi apakah terdapat adjustment atau reklas, maka kita bisa mengerjakan saldo piutang usaha, di mana PT Krakatau ini terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 11 juta yaitu pada adjustment 1 tadi. Ini. Selanjutnya yaitu di PT Merdeka. PT Merdeka di sini tidak ada adjustment sehingga saldonya tetap dari per klien dan per auditnya. Untuk PT Orientasi di sini terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 11 juta sehingga dari saldo awal per kliennya sebesar 11 juta dikurangi dengan 11 juta sehingga dia saldo per auditnya ialah 0. Lalu untuk PT Lestari di sini terdapat reklas di sisi kredit sebesar 15 juta sehingga saldo akhir per auditnya ialah sebesar 44 juta. Untuk PT Nuansa, PT Pelita, dan PT Kueni ini tidak terdapat adjustment maupun reklas sehingga saldonya tetap. Selanjutnya PT Sejahtera terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 22 juta yang terdapat pada adjustment 4 sehingga saldo per auditnya tersisa sebesar 85.871.500. Untuk PT Usaha Lancar terdapat adjustment di sisi debit sebesar 198 juta sehingga saldo per auditnya sebesar 588.989.140. Lalu untuk PT Wahana juga terdapat adjustment sebesar 1.500.000 sehingga saldo per auditnya diperoleh sebesar 150 juta. Untuk PT Rimba tidak terjadi adjustment maupun reklas, dan PT Tempo terdapat adjustment sebesar 15 juta di sisi kredit yang terdapat pada adjustment 7 sehingga saldo per auditnya tersisa 0. Untuk PT Zebra Pratama terdapat reklas pada sisi debit sebesar 15 juta yang terdapat pada reklas 1 sehingga saldo per auditnya tersisa 70 juta. Untuk PT Zeira terdapat adjustment sebesar 400.000 di sisi kredit yang terdapat pada adjustment 5. Lalu untuk Forbox In dia terdapat adjustment sebesar 210 juta yang terdapat pada adjustment 8, di mana 210 juta ini ialah selisih dari perkalian 20.000
US dollar terhadap nilai US dollar di periode tersebut, yaitu sekitar 20.000 dikalikan 15.000 rupiah, sehingga diperoleh 300 juta, dan selisihnya ialah sebesar 200 juta dari 300 juta dikurangi dengan 90 juta. Begitu juga dengan Royal Ink, dia ada adjustment sebesar 418 juta di sisi debit yang terdapat pada adjustment 8, di mana 418 juta ini selisih dari perkalian 40.000 US dollar dikalikan dengan 15.000, yaitu harga US dollar terhadap rupiah pada periode tersebut, sehingga 600 juta dikurangi dengan 182 juta mendapatkan hasil 418 juta, sehingga di sini diperoleh hasil per audit yang telah dilakukan beberapa adjustment tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi terhadap beberapa perusahaan yang terdapat adjustment, maka kita bisa memperoleh total dari debit dan kreditnya. Lalu kita bisa memasukkannya pada kertas kerja piutang, di mana piutang usaha ini terdapat di sisi debit sebesar 841 juta yang didapatkan dari jumlah per audit dari masing-masing PT tadi. Lalu di sisi debit ada koreksi sebesar 75.900 yang diperoleh dari hasil penjumlahan tadi di sisi kredit, sehingga di sini saldo per auditnya untuk piutang usaha adalah sebesar 12.773.240 rupiah. Lalu pada afiliasi tidak terjadi PER. Lalu untuk lain-lain juga tidak terjadi PER, sehingga saldonya tetap 85 juta. Selanjutnya yaitu di kertas kerja daftar konfirmasi piutang. Di sini nama pelanggannya seperti tadi, yaitu dari PT Krakatau hingga Royal Ink, di mana alamatnya ini bisa dilihat di profil perusahaan. Dan untuk saldo per kliennya ini diperoleh dari saldo awal. Lalu untuk mengerjakan kertas kerja ini kita bisa melihat di halaman 56, di mana kita bisa melihat konfirmasi yang setuju atau tidak disetujui. Dan untuk kode-kodenya kita bisa lihat di halaman 11 seperti yang tadi. Di halaman 11 ini ada hasil jawaban konfirmasi beserta kode-kodenya. Lalu di sini untuk PT Krakatau, dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan tidak menjawab konfirmasi 2, sehingga diberikan kode NR atau no replies. Untuk PT Merdeka, dia menjawab pada tanggal 21 Januari sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, di sini diberikan tanda RD atau reporting difference karena dia jawabannya tidak cocok, yaitu sebesar 10 juta. Lalu untuk PT Orientasi, dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Sehingga di sini PT Orientasi diberikan kode NR atau no replies dari konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, dan tidak ada perbedaan. Untuk PT Lestari ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan tidak menjawab konfirmasi 2, sehingga dia diberikan kode NR atau no replies. PT Nuansa,
dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan tidak menjawab konfirmasi 2, sehingga di sini diberikan hasil konfirmasi dengan kode NR atau no replies. Untuk PT Pelita, dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Sehingga di sini PT Pelita pada konfirmasi 1 diberikan kode NR atau no replies, dan di konfirmasi 2 diberikan tanda CB atau confirming balance, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Untuk PT Queni ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sehingga hasil konfirmasi satunya yaitu diberikan kode NR atau no replies pada konfirmasi 1 dan juga konfirmasi 2. Untuk PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember tahun 2018 sebesar 22 juta yang batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup, dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Sehingga di sini untuk PT Sejahtera telah menjawab tidak setuju pada hasil konfirmasi 1, yaitu reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok, dan di sini tidak ada konfirmasi 2. Untuk PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, sehingga dia diberikan tanda NR atau no replies. Lalu untuk PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 dengan jawaban tidak setuju, sehingga di sini PT Wahana pada hasil konfirmasi 1 diberikan kode RD atau reporting difference, yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, dan konfirmasi 2 tidak ada. PT Rimba ini menjawab tidak setuju pada konfirmasi 1, sehingga diberikan kode RD, dan konfirmasi 2 juga tidak ada. Untuk PT Tempo ini dia juga menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019, sehingga diberikan kode RD, dan konfirmasi 2 tidak ada. Untuk PT Zebra Pratama, dia juga menjawab tidak setuju, sehingga diberikan kode RD. Untuk PT Zera juga begitu, menjawab tidak setuju sehingga diberikan kode RD. Untuk Forbox In, dia telah menjawab setuju sehingga diberikan tanda CB. Untuk Royal In juga setelah menjawab setuju sehingga diberikan tanda CB. Sehingga di sini diperoleh hasil penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 sebesar dari jumlah klien dikurangi dengan perbedaannya, dan diperoleh hasil ini. Setelah kita memperoleh hasil konfirmasi ini, kita bisa memetakan ulang antara konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Seperti tabel ini. Ini adalah konfirmasi 1. Nah, untuk saldo yang menurut konfirmasi atau CB ini sebesar 2, yaitu dari ini pada konfirmasi 1 yaitu Forbox Inch dan Royal Inch, sehingga diperoleh hasil 272 juta. Untuk hasil konfirmasi atau RD terdapat 7 yang terdapat perbedaan konfirmasi, yaitu RD pada PT Merdeka, lalu PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, dan PT Tempo, dan PT Zebra, lalu PT Zeira. Sehingga di sini totalnya ialah total dari PT-PT yang menghasilkan konfirmasi tidak setuju tadi. Sehingga di sini
ada yang NR. NR tadi yaitu terdapat 7. Dan jumlah di sini yaitu diperoleh dari hasil per PT tadi dari penerimaan setelah tanggal laporan keuangan ini. Selanjutnya yaitu total yang dikirim sama dengan 16 dari jumlah 2 ditambah 7 ditambah 7. Untuk presentase ini diperoleh dari jumlah ini dibagi dengan jumlah total yang dikirim sehingga diperoleh hasil 2,27%. Dan ini juga sama begitu yang diperoleh dengan hasil 4,79%, lalu 0,37%, 93%, dan 100%. Untuk konfirmasi yang kedua, di sini CB hanya ada 1 dengan jumlah sekian. Untuk RD tidak ada, kembali melalui pos juga tidak ada. Yang tidak kembali atau NR sebesar 6, dan total yang dikirim adalah 6 ditambah 1 yaitu 7. Ini sama seperti tadi, jumlahnya sesuai PT-nya, lalu presentase ini dari jumlah ini dibagi ini dikalikan dengan 100 sehingga terdapat hasil 93,31%. Terus untuk yang ini dapat hasil 14,72%, 6,69%. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja penjualan. Di sini saldonya terdapat per di sisi debit yaitu sebesar 30 juta dari adjustment 1 dan adjustment 3, dan sebesar 180 juta di sisi kredit dari adjustment 2, sehingga totalnya yaitu 42.862.887.000 rupiah. Untuk retur penjualan di sini tidak ada per dari debit maupun kredit sehingga saldonya tetap sebesar 125.253.000 dan diperoleh hasil penjumlahan per audit di kertas kerja penjualan yaitu sebesar 42.987.340.000 rupiah. Untuk uji bisa batas penjualan di sini yaitu bisa dilihat di buku modul 1 halaman 62, di mana SJ ini adalah surat jalan. Di sini terdapat 5 surat jalan dari berbagai perusahaan dan juga faktur penjualan dari perusahaan bisa dilihat di tanggal 26 Desember dengan nomor SJ 229-12 dan tanggal faktur penjualan juga tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor faktur SJ 229-12. Di sini yaitu nama pelanggannya PT Zeira dengan jumlah sebesar 158.600 dengan tanggal pencatatan yang sama yaitu pada tanggal 26 Desember 2018. Untuk yang selanjutnya yaitu sama dengan yang tadi di surat jalan yang selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, di mana di sini terdapat surat jalan dengan nomor 230-12 dan faktur penjualan yang tanggal 26 Desember 2018, di mana dengan nomor yang sama yaitu 230 dengan nama pelanggan Forbox Inc sebesar 90 juta. Selanjutnya yaitu PT Krakatau, yang selanjutnya PT Royal Inc dan PT Sejahtera. Jadi terdapat 5 perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja uji transaksi penjualan dan piutang, di mana ini diperoleh dari saldo yang awal tadi. Dan di sini terdapat 2 footing yang tidak sesuai yaitu pada PT Zeira dan PT Krakatau karena ada perubahan saldo, dan yang lainnya yaitu telah sesuai maka diberi tanda centang.
otorisasi juga sudah lengkap, bukti pendukung sudah lengkap, dan buku penjualan tidak ada, kartu piutang sudah lengkap, buku besar yang tidak ada juga. Jadi untuk pembahasannya telah lengkap dari awal prosedur audit, lalu kita melakukan adjustment tadi, dan juga daftar kelas, lalu kita bisa menginputnya di piutang usaha dan diperoleh jumlah yang sekian, dan bisa dilihat di daftar konfirmasi piutang juga. Daftar konfirmasi piutang ini juga dari beberapa PT. Terus penjualan hingga uji transaksi piutang sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.